Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fikri Ganesha dari program studi Simulasi Regulasi angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan spasial website. Lanjut ke cara kelima yaitu mengenai live draw, create polyline, create polygon, serta validation. Nah, tujuan dari praktikum ini pertama adalah mampu memahami dan membuat fitur create data polyline, kemudian yang kedua memahami dan membuat fitur create data polygon, dan yang ketiga adalah memahami dan menerapkan validasi create data. Nah, untuk yang polyline create data polyline sendiri, ntar kita dapat memasukkan sebuah garis yang kita lakukan digitasi pada website yang telah kita buat. Untuk polygon, kita dapat memasukkan sebuah polygon yang telah kita buat ke dalam database kita. Nah, untuk yang validasi ini digunakan untuk memvalidasi apakah data yang kita masukkan ini berhasil dimasukkan atau masih terdapat suatu hal yang perlu diperbaiki. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam skripnya. Nah, ini merupakan indeks dari script index, itu kita menambahkan modal dulu. Modal untuk membuat polyline, kemudian dan polygon. Nah, untuk polyline sendiri, basicnya masih sama seperti yang kemarin waktu kita buat create ini ya. Tapi yang membedakan store-nya dan ID-nya. ID. Untuk yang polygon sama, yang beda cuma store dan ID-nya doang. Oke, kita lanjutkan di ininya. Ini juga kita atur dulu agar bisa ininya kita atur menjadi polyline modal dan polygon modal. Untuk tipe yang polyline kita atur menjadi polyline modal, yang rectangle kita atur menjadi polygon modal. Oke, setelah itu kita juga menambahkan tools. Itu digunakan untuk validasi nanti. Jika kita misalnya menambahkan data itu mengalami kesalahan atau berhasil dimasukkan, maka akan muncul pop-up secara singkat di kecil di bagian bawah sini nanti. Nah, untuk toolsnya sendiri kita uh, panggil juga dalam template yang telah kita buat. Nah, jadi setiap web halaman web yang kita mau menggunakan dan berdasarkan terinclude komponen tools tersebut. Dan untuk toolsnya sendiri, ini merupakan tools script dari toolsnya sendiri. Yaitu terdapat tools success jika kita masukkan data itu benar. Kemudian ada error tools juga, loading tools, dan validation tools. Oke, di sini juga kita mengatur rutenya. Jadi kita atur rutenya, store point-nya nanti masuknya di store point, kemudian polyline ke polyline, dan polygon ke store polygon. Kemudian yang pada polygon controllernya itu kita juga atur request-nya seperti yang dibutuhkan seperti nama dan kiom itu required. Kemudian namanya juga kita atur, nama is required, dan kiomnya juga fashion is required. Kemudian kita tambahkan ini suatu teks yang akan di return ke dalam website kita nanti. Jika error maka akan muncul seperti ini, kemudian jika berhasil akan muncul teks seperti ini dan langsung return kembali ke maps yang kita miliki. Dan untuk yang polyline juga sama kayak itu. Kemudian modelnya kita juga atur, modelnya kita atur tabelnya apa, kemudian kita di protected word ID untuk menjaga datanya. Yang polyline juga sama. Kemudian ini terdapat tabel, tabel seperti polygon dan polyline yang skemanya terdapat ID, name, description, kiom, dan timestamp.
Yang Polyline juga sama konsepnya seperti itu. Udah, seperti itu kita langsung demo saja masuk ke dalam website yang telah kita buat. Oke, ini merupakan website yang telah kita buat kemarin. Nah, di sini terdapat beberapa tool seperti Draw Polyline, Draw Polygon, dan Rectangle. Yang poin udah didemokan kemarin. Misal kita buat Polyline. Ini ya. Nah, misal kita data yang kita masukkan ini nggak ada namanya dan di sini punya kosong juga. Di sini kita bisa coba jalan. Ya. Nah, maka di sini terdapat post yaitu menunjukkan bahwa namanya itu harus terisi. Oke, kita ulang. Nah, di sini terdapat post juga bahwa Polyline itu berhasil dibuat atau dimasukkan ke dalam database. Coba kita cek, yaitu tadi Polyline. Kita refresh dulu. Nah, di sini sudah masuk. Nah, untuk datanya sudah masuk juga. Oke. Dan untuk yang Polygon sendiri juga konsepnya sama sih, kayak yang Polyline. Oke, kita klik finish. Nah, ini kita sudah berhasil juga masukinnya. Kita coba cek di tabelnya. Kita refresh dulu. Nah, sudah masuk. Nah, ini data yang kita input tadi. Yang rectangle juga konsepnya sama. Kalau kita ini isi, nah ini berhasil. Uh, untuk deskripsinya kita atur seperti yang poin kemarin, yaitu label, jadi kita bisa bebas mengisikan deskripsi atau tidak. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.